Do you guys want to sound more natural when you speak English? Like, do you want to sound more like a native English speaker? Well, if that's your goal, I think I can help you with that. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini, seperti yang kalian lihat dari judulnya, aku pengen bagikan dengan kalian apa sih rahasianya supaya bahasa Inggris kalian terdengar lebih alami? Gimana sih caranya dan apa saja sih kiat-kiat yang aku bisa bagikan dengan kalian supaya bahasa Inggris kalian itu terdengar seperti native English speaker. Tapi aku mau ingatkan lagi bahwa poin-poin yang aku rangkumkan di video inilah berdasarkan dari pengalaman pribadi aku ya. Aku sudah belajar bahasa Inggris lebih dari 8 tahun. Dan menurut aku ini adalah jangka waktu yang tidak pendek tentunya ya. Ada banyak suka duka yang aku lewati dari belajar bahasa Inggris ini. Dan setiap hari aku masih belajar bahasa Inggris. Informasi yang aku bagikan di video ini juga adalah berdasarkan dari pengalaman aku yang pernah berkesempatan tinggal di Australia kurang lebih hampir setahun dan bekerja di sana. Jadi bahasa Inggris aku sempat terpakai juga 24 jam gitu ya setiap hari. Terus aku juga pernah kuliah di Amerika Serikat sebagai mahasiswa pertukaran dan bahasa Inggris aku juga semakin terasa waktu di sana. Jadi aku pengen berbagi pengetahuan dengan kalian. Tetapi aku mau ingatkan kalian bahwa walaupun aku berbagi pengetahuan ini dengan kalian, belum tentu aku juga ini bahasa Inggrisnya 100% gitu ya. Atau nggak pernah buat kesalahan, salah besar. Bahasa Inggris aku juga ini masih banyak salah. Jadi setiap hari itu adalah proses belajar buat aku untuk semakin mengasah bahasa Inggris. Jadi kita sama-sama belajar ya di video ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk di poin yang pertama. Poin yang pertama adalah memperbaiki pronunciation dan memilih aksen yang kalian sukai untuk kalian bisa tekuni. Pronunciation itu seperti misalnya cara kalian melafalkan kata-kata, cara pengucapan kalian sudah benar atau masih salah dalam bahasa Inggris. Ini penting banget dan aku juga sempat singgung sedikit mengenai hal ini di video sebelumnya kan. Karena bahasa Inggris itu kan bahasa yang sangat vokal ya. Jadi misalnya kata for. Kata for itu tidak selamanya bunyinya akan seperti itu guys. Dia tuh akan tergantung dari posisinya di mana di dalam kalimat. Kalau biasanya dia di awal dan akhir bunyinya akan menjadi for. Contohnya, what are you waiting for? Karena dia berada di akhir, jadi penekanannya itu lebih ke kata for. Jadi kita menyebutnya for. Tapi kalau dia berada di tengah-tengah kalimat, bunyinya akan lain lagi. Aku kasih contoh ya. She's been waiting for me for 2 hours. Dia sudah menunggu aku selama 2 jam. Nah, kata bunyi for itu akan menjadi fur. Iya, seperti kata fur dalam bahasa Inggris. That's just how native English speakers usually would say it. Especially when they're talking really fast. Berbicara mengenai pronunciation, kita juga itu harus mengerti word stress atau penekanan suku kata yang tepat dalam bahasa Inggris. Waktu aku pernah ngobrol sama salah satu teman aku yang penutur asli bahasa Inggris atau native English speaker di Amerika, aku sempat membahas mengenai topik industri dunia hiburan di Indonesia kan. Terus aku bilang kata industri itu dalam bahasa Inggris aku bilang industry. Terus teman aku itu kayak, what did you say? It's industry, not industry. Jadi hal yang sepele untuk kita ya, yang pelajar bahasa Inggris, itu akan terasa aneh atau terdengar aneh di telinga native English speakers. Makanya pronunciation itu adalah satu hal yang sensitif banget guys untuk kita pelajari. Dan kita harus benar-benar paham ya, cara penekanan suku kata yang tepat dalam bahasa Inggris seperti apa, supaya bahasa Inggris kita ini terdengar lebih keren dan lebih alami. Mungkin dari kalian di sini ada yang bertanya, gimana sih caranya supaya kalian bisa tahu penekanan suku kata yang tepat ketika mengucapkan suatu kata dalam bahasa Inggris? Untuk menolong aku mengenai hal tersebut, aku biasanya menggunakan situs yang namanya Cambridge Dictionary. Dan ini bisa dijadikan bahan referensi buat kalian karena situs ini gratis guys. Misalnya aku cari kata industry, seperti contoh yang sudah aku kasih tadi. Di kata industry, kalau kalian perhatikan, itu ada titik-titik dan ada garis lurus di atas sebelum suku kata in. Nah, titik-titik itu adalah tanda pemisah suku kata. Di kata industry itu, kalau kalian lihat dari titik-titik, itu ada 3 suku kata kan? Jadi ada in, the, stray. Ada 3 suku kata, ada suku kata pertama in, suku kata kedua the, dan suku kata ketiga stray. Nah, sedangkan garis yang kalian lihat, garis lurus, itu adalah
penanda penekanan suku kata. Ya. Karena garis itu berada di suku kata pertama atau sebelum suku kata pertama, makanya dia penekanannya ada di suku kata pertama, bukan di suku kata kedua. Dan bunyinya akan menjadi seperti industry, bukan industry. Kecuali kalau memang garis lurus itu ada di sebelum suku kata kedua, baru kita mengucapkannya industry. Tapi karena dia berada di suku kata pertama, nyaris dekat suku kata pertama, makanya kita bilang industry, bukan industry. Semoga ini membantu kalian ya, karena ini memang agak sedikit menantang buat kalian yang lagi belajar bahasa Inggris. Contoh-contoh yang seperti itulah yang kalian pelajari, karena itu membuat bahasa Inggris kalian lebih alami. Kemudian juga masih sehubungan dengan ini adalah memilih aksen yang tepat yang kalian sukai. Jadi kalau dalam aksen bahasa Inggris itu kan yang paling umum itu ada aksen Inggris Raya atau British accent, ada juga American accent, ada juga Australian accent, aksen Amerika Serikat dan aksen Australia. Jadi kalian pilih aksen dari negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka atau bahasa pertama mereka ya. Kalau aku lebih suka menggunakan aksen Amerika Serikat. I grew up learning American English, as you guys can tell. Pilih satu aksen. Kenapa aku bilang pilih satu aksen? Supaya kalian bisa perdalam aksen tersebut. Karena aksen yang kalian gunakan dalam bahasa Inggris itu juga cara pelafalannya berbeda. Aksen orang Amerika ketika mereka mengatakan kata-kata dalam bahasa Inggris, kata-kata tertentu itu kan berbeda dengan aksen orang dari Inggris atau aksen dari orang Australia. Seperti contohnya waktu aku di Australia, teman-teman aku dari Australia itu mereka bilang air, water. Tapi ketika aku mendengar itu aku kayak rasa aneh karena kan aku belajar bahasa Inggris itu menggunakan aksen Amerika Serikat. Jadi aku lebih suka bilang water. Tapi itu lebih ke preferensi masing-masing ya. Kalian suka mau belajar pakai aksen yang mana. Jadi itu adalah contoh bahwa setiap aksen mereka memiliki ciri khas masing-masing dan cara pelafalan yang juga berbeda gitu. So yeah, just choose one accent and try to focus on that. Kemudian poin yang kedua adalah contractions atau singkatan-singkatan kata dalam bahasa Inggris. Aku rasa ini adalah poin yang banyak dari kalian sudah tahu gitu. Karena orang bule itu atau orang-orang penutur asli bahasa Inggris, mereka kan ngomongnya cepet banget. Dan itu juga mempengaruhi cara mereka menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi mereka biasanya menyingkat-nyingkat kata gitu loh. Misalnya kata going to menjadi gonna, want to menjadi wanna. Misalnya ya, I wanna go to the beach. Aku harus bilang beach karena kalau aku salah ngomong artinya bakal kayak yang kata ini. Ya, kata binatang. Kasar ya. Ada juga contoh lainnya, it is menjadi it's. Contohnya, it's a beautiful day. Poin yang ketiga adalah phrasal verbs. Phrasal verbs itu adalah sesuatu yang aku rasa masih banyak dari kalian yang belum terlalu familiar. Dan mungkin banyak dari kalian yang perlu tahu seberapa pentingnya phrasal verbs ini. Karena beneran deh, ini sering banget digunakan oleh orang-orang bule atau penutur-penutur asli bahasa Inggris gitu ya. Baik yang ada di Amerika, di Australia, dan di negara-negara lainnya yang menggunakan bahasa Inggris. Phrasal verbs ini adalah kata kerja yang diikuti oleh kata depan. Kata-kata depan itu seperti apa sih? Contohnya seperti in, on, out, away, about, dan lain sebagainya. Ada banyak ya, kalian cari sendiri deh, ada banyak. Jadi kata phrasal verbs ini dia itu seperti dua kata, tetapi dia tidak bisa dipisahkan dan diartikan satu persatu. Contohnya di kalimat ini ya, the plane just took off 2 minutes ago. Pesawatnya baru saja lepas landas 2 menit yang lalu. Took off itu adalah kata dari take off. Kata kerja take dan kata depan off. Artinya lepas landas. Kalau kalian artikan satu persatu artinya beda kan? Tapi karena dia itu menjadi satu kesatuan, that's why it's called a phrasal verb. Ini sering banget ya digunakan di lingkungan orang-orang penutur asli bahasa Inggris. Kata berdiskusi, biasanya orang Indonesia itu kan bakal hafal artinya kayak discuss. Atau masuk artinya enter. Orang bule itu jarang banget bilang kata misalnya let's discuss this. Ada, tetapi mungkin dalam konteks-konteks yang formal atau resmi. Instead of saying, let's discuss this, they would say something along the lines of, let's talk about this. Let's touch on this topic. Jadi touch on, talk about. Itu adalah contoh-contoh phrasal verb yang mereka gunakan ketimbang
kata discuss. Pokoknya kata-kata phrasal verb deh, pengganti kata-kata resmi yang biasanya kita hafal dalam bahasa Inggris. Jadi aku sangat menghimbau kalian yang lagi belajar bahasa Inggris, kalau kalian pengen terdengar lebih kayak native speaker, belajarlah phrasal verbs ini dari sekarang. Jadi waktu aku ke Amerika pertama kali gitu, bertemu dengan orang, mau nggak mau ya aku harus belajar lagi dari nol untuk phrasal verbs itu, karena aku belum terlalu menguasai phrasal verbs waktu aku ke Amerika. Dan phrasal verbs itu ada banyak banget. Jadi kalian nggak usah hafal ya, tapi kalian baca-baca aja, cari-cari di internet. Ada banyak kok contoh-contoh common phrasal verbs in English. Pasti akan muncul, ada banyak sekali. Aku bisa katakan deh, orang-orang bule atau orang-orang penutur asli ya, baik di Australia atau di Amerika, di pengalaman aku pribadi, mereka itu tidak ada percakapan tanpa menggunakan phrasal verbs. Kayak udah benar-benar mendarah daging banget phrasal verbs itu. Yang keempat, dan ini akan menjadi poin yang terakhir, yaitu slang dan idioms. Tetapi aku akan lebih menekankan kepada idioms. Aku akan jelaskan alasannya kenapa. Idioms itu adalah kata-kata kiasan atau kata-kata peribahasa dalam bahasa Inggris. Slang itu adalah kata-kata gaul atau kata-kata modern. Aku lebih menganjurkan kalian yang lagi belajar bahasa Inggris untuk belajar idioms. Misalnya off the beaten path. Waktu aku di Amerika, aku sering banget dengar temanku, ada satu temanku yang bilang, "Bro, this place is just off the beaten path." Off the beaten path itu artinya jauh dari keramaian atau dia tempatnya terpencil. Kalau kita belajar dari bahasa Indonesia dan cari terjemahan yang mudah, itu pasti kita bilang isolated. Tapi aku jarang banget dengar penutur asli bahasa Inggris di pengalaman aku ya, setidaknya yang mengatakan isolated. Ada, tetapi aku lebih sering mereka mendengarkan kata-kata peribahasa yang artinya sama dengan kata itu, isolated. Contoh lainnya, it's 2025, you need to learn English. It's time to step up your game. Step up your game itu kalau kalian artikan secara harafiah seperti kiasan gitu kan, ada kesan-kesan kiasannya, namanya juga peribahasa. Tetapi artinya itu masuk akal dan sering banget digunakan dalam bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu sering banget orang menggunakan idioms. Malah kalau kalian semakin menggunakan idioms, semakin banyak menggunakan idioms, kan itu kesannya lebih keren bahasa Inggrisnya. Jadi belajar juga idioms ya. Step up your game itu artinya seperti kalian naik tingkat gitu loh. Seperti kalian meningkatkan diri kalian atau kemampuan kalian, itu artinya dari step up your game. Nah, saat ini aku bakal tunjukin sama kalian teman-teman situs yang biasanya aku gunakan untuk belajar idiom dalam bahasa Inggris. Aku biasanya buka di situs ini, namanya idioms.thefreedictionary.com, idioms and phrases. Aku buka, klik saja gitu, terus aku geser ke bawah. Di sini ada fitur namanya live searches. Jadi kalian bisa melihat pencarian langsung dari orang-orang yang membuka situs ini untuk mencari kata-kata kiasan tertentu dalam bahasa Inggris. Dan yang lebih kerennya itu berganti-gantian guys, jadi nggak bakal sama terus gitu. Misalnya aku pilih salah satu dari sini, namanya put a face to the name, misalnya gini. Ya, oke. Aku buka itu. Nah, di sini yang kerennya, di sini ada artinya. Jadi put a face to the name itu artinya to meet someone in person whom one has only heard about or interacted with via other means, such as email or phone. Jadi lengkap ya, definisinya apa, dalam situasi apa kita gunakan itu, contohnya dalam penggunaan kalimat. Jadi kalian bisa belajar juga dari konteksnya di penggunaan kalimat yang benar seperti apa. Itu adalah satu contoh idiom yang biasanya kalian bisa pelajari untuk memperkeren bahasa Inggris kalian. Dan semoga ini membantu kalian ya. Yang selanjutnya kalian juga bisa belajar slang atau kata-kata gaul. Pasti kalian sudah sangat familiar dengan hal ini tentunya ya. Misalnya kata what a rip-off. Well, this stuff just cost me $800. What a rip-off. What a rip-off itu arti atau ungkapan slang gitu yang biasanya orang bilang kalau sesuatu yang kita beli itu mahal banget. Terus juga ada juga temanku yang pernah bilang, Jeremy, you're the goat. Tapi bukan goat kayak kambing ya. GOAT itu singkatan dari greatest of all time. Jadi artinya ya kayak you're the best, kamu terbaik deh, kayak gitu artinya. Tapi aku menganjurkan kalian lebih banyak menggunakan idioms atau belajar idioms karena slang itu hanya generasi-generasi tertentu yang terbiasa menggunakan slang. Jadi kalau misalnya kalian pengen
menggunakan slang ketika kalian bercakap-cakap dengan orang, misalnya orang Amerika Serikat ya, yang bahasa pertamanya bahasa Inggris, di atas 40 tahun, pasti mereka akan rasa agak sedikit kebingungan dengan slang yang kalian gunakan. Karena slang itu berbeda ya di setiap generasi. Kemudian yang kedua, slang itu berubah seiring dengan perkembangan zaman, guys. Jadi kalau kalian sudah menghafal 100 slang di tahun ini, belum tentu semua slang yang kalian hafal itu akan digunakan di 5-8 tahun ke depan. Oke, jadi dia itu 4 poin yang aku sudah bagikan supaya bahasa Inggris kalian terdengar lebih alami. Semoga video ini membantu kalian ya. Kalau kalian ada masukan dan saran-saran lainnya, silakan kalian taruh di kolom komentar, karena aku juga sama-sama pelajar, jadi kita saling belajar bahasa Inggris ya, dan saling kita membantu dan mendukung satu sama lain ya, supaya kita bahasa Inggrisnya makin lebih baik lagi, karena aku juga sampai sekarang masih belajar bahasa Inggris, guys. Oke guys, jadi begitu dulu untuk video kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!